Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmaika Syafitri dari kelompok 6 sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materi tentang makna dan manfaat ruang dan waktu dalam konseling. Yang pertama yaitu makna ruang dan waktu dalam konseling. Dalam lingkungan konseling, keadaan ruang akan ikut serta mempengaruhi kualitas kinerja konselor dan konseli dalam keseluruhan proses konseling. Oleh karena itu, penataan dan manajemen ruang pada dasarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keefektifan konseling. Manajemen ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya penataan dan pengelolaan ruang agar individu berada dalam suasana yang efisien, efektif, dan produktif. Dengan manajemen ruang yang baik, setiap individu akan mempunyai peluang untuk berperilaku secara efektif dalam suasana yang memberikan kepuasan pribadi. Dengan demikian, kegiatan manajemen ruang memiliki fungsi yaitu penyesuaian, adaptasi, dan penyaluran bagi individu dalam lingkungannya. Yang pertama yaitu fungsi penyesuaian, artinya manajemen ruang membantu individu agar mampu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan lingkungannya. Selanjutnya, fungsi adaptasi adalah fungsi manajemen ruang untuk mengatur tata ruang tertentu sesuai dengan kondisi individu. Dan fungsi penyaluran yaitu fungsi manajemen ruang untuk menyalurkan individu sesuai dengan kondisi dirinya kepada lingkungan ruang yang sesuai. Dengan demikian, manajemen ruang mencakup 3 jenis ruang, yaitu fisik, waktu, dan pribadi. Selanjutnya yaitu manfaat ruang dan waktu dalam konseling. Yang pertama, bimbingan konseling akan membuat diri kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang, dan nyaman karena bimbingan konseling tersebut membantu kita untuk menerima setiap sisi yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, yaitu bimbingan konseling juga membantu menurunkan bahkan menghilangkan tingkat stres dan depresi yang kita alami karena kita dibantu untuk mencari sumber stres tersebut serta dibantu pula mencari cara penyelesaian terbaik dari masalah yang belum terselesaikan itu. Yang ketiga yaitu bimbingan konseling membantu kita untuk dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain sehingga akan meningkatkan hubungan yang efektif dengan orang lain serta dapat berdamai dengan diri sendiri. Dan yang terakhir, perkembangan personal akan meningkatkan secara positif karena adanya bimbingan konseling. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi tentang ruang fisik. Ruang fisik adalah unsur lingkungan fisik yang langsung atau tidak langsung berinteraksi dan mempengaruhi perilaku individu. Manajemen ruang fisik Manajemen ruang fisik mengupayakan agar unsur-unsur ruang fisik itu dapat memberikan pengaruh positif dan menghindarkan pengaruh negatif bagi individu, baik konselor maupun konseli dalam seluruh proses konseling. Adapun unsur-unsur ruang fisik yang perlu dikelola secara efektif adalah A. Tata letak. Tata letak merupakan suatu sistem pengaturan pengelolaan ruangan beserta perabotnya. Yang B. Iluminasi atau penerangan merupakan unsur ruang dalam bentuk penerangan atau cahaya. Penerangan harus ditata sedemikian rupa sehingga membuat kenyamanan bagi individu yang berada di dalamnya. Cahaya yang terlalu kuat atau lemah dapat menimbulkan hambatan dalam melakukan kerja dan bahkan dapat menimbulkan berbagai gangguan pribadi seperti stres, konflik, kurang gairah, dan sebagainya. C. Atmosfer. Atmosfer ruang mencakup aspek keadaan suhu dan kelembaban udara di dalam konseling. Kedua aspek ini harus ditata sedemikian rupa sehingga menimbulkan suhu dan kelembapan yang dapat membuat individu di dalamnya merasakan kenyamanan. D. Warna. Warna-warna tertentu dapat memberikan pengaruh kepada suasana psikologi individu yang berada di dalamnya. Hendaknya ruangan ditata dengan warna-warna sedemikian rupa sehingga memberikan nuansa nyaman. Penataan dibuat secara estetis dan memberikan rangsangan perilaku produktif.
Suara. Suara yang berada di sekitar individu dapat mempengaruhi pola-pola perilaku dan kenyamanan pribadi. Suara gaduh dan bising dapat mengganggu konsentrasi kerja dan lebih banyak menimbulkan stres sehingga mempengaruhi produktivitas, dan sebaliknya suara yang ditata sedemikian rupa dengan baik, misalnya alunan suara musik, dapat mempengaruhi dinamika individu. Untuk itu, perlu dicegah adanya kebisingan suara yang mengganggu dan dikembangkan suara-suara yang dapat memberi kegairahan perilaku. Kebersihan dan estetika. Kebersihan dan keindahan merupakan lingkungan yang ikut serta mempengaruhi kebersihan dan estetika. Kebersihan dan keindahan merupakan lingkungan yang ikut serta mempengaruhi perilaku individu. Individu yang berada dalam lingkungan yang bersih dan penuh keindahan akan merasakan suasana nyaman dan dapat memberikan gairah kinerja yang produktif. Sebaliknya, ruangan kotor dan tidak estetis dapat menimbulkan suasana bosan serta menurunkan motivasi. Kesesakan dan kepadatan. Kesesakan dan kepadatan akan timbul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara keadaan ruang dengan banyaknya orang. Keadaan ruangan yang sesak dan padat dapat menimbulkan suasana stres dan pada gilirannya dapat menghambat proses konseling. Oleh karena itu, kita perlu dikembangkan suatu sistem pengaturan ruangan agar tidak terlalu padat atau sesak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Iqbal Legianto, Iqbal, BKPIB Semester 3, pemateri ketiga dalam mata kuliah pengantar konseling yang membahas materi ruang pribadi dan ruang fisik. Di sini ruang pribadi atau bisa disebut juga dengan ruang sosial, yaitu suatu ruang psikologis yang dipersepsi dan dihayati oleh seseorang individu dalam ikatan interaksi dengan individu lain. Ada 3 unsur yang termasuk ruang pribadi sosial, yaitu teritorialitas adalah persepsi seorang individu terhadap kawasan wilayah psikolog atau bisa disebut dengan psikologis yang diakui sebagai miliknya. Untuk mewujudkan kedaulatan pribadi ada 2 unsur yang berkaitan dengan teritoris, yaitu kepemilikan dan status. Ada 3 macam tingkatan teritorialitas individu, yaitu teritori primer, yaitu wilayah yang bersifat pribadi dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memasukinya. Misalnya kamar kerja atau kamar tidur. Teritori sekunder, yaitu wilayah yang dimiliki bersama sehingga memberikan kemungkinan pihak lain dapat masuk, misalnya ruang kelas, ruang kerja bersama, dan ruang yang lain-lain juga, yaitu wilayah yang terbuka untuk umum seperti kantin, masjid, aula. Dalam ruang, setiap individu hendaknya memperoleh peluang untuk mewujudkan wilayah pribadi masing-masing. Setiap individu harus memahami wilayah kepribadiannya masing-masing dan saling menghormati satu dengan yang lain. Yang kedua, privasi. Privasi adalah satu persepsi dan penghayatan individu terhadap jaminan keamanan dirinya pribadi. Dalam privasi ini, individu merasa bahwa ia berada dalam situasi tidak terganggu atau terancam akan keadaan dirinya sendiri, termaksud rahasia. Tanda kutip rahasia. Dirinya manajemen ruang pribadi ini termasuk upaya agar setiap konseli merasa berada dalam suatu lingkungan yang memberikan suatu kepribadian terjamin dan tidak terganggu oleh pihak lain atau pihak ketiga. Merasa nyaman, maksudnya begitu. Dan yang ketiga, yaitu zona pribadi. Zona pribadi tersendiri ini persepsi individu ruang letak jarak antara pribadi dengan pihak lain
dalam berinteraksi. Dilihat dari jauh dekat jarak, ada 4 tingkatan zona pribadi, yaitu zona intim, zona personal, zona sosial, dan zona umum. Di sini saya akan menjelaskan sedikit zona intim. Saya menjelaskan dengan penting-pentingnya saja. Zona intim itu zona pribadi di mana individu mempunyai jarak yang sangat dekat dengan pihak lainnya. Zona personal yaitu zona pribadi di masa individu mempunyai jarak yang lebih luas. Dan zona sosial yaitu zona pribadi di mana individu mempunyai jarak interaksi yang lebih luas. Zona umum yaitu zona pribadi di mana jarak individu dapat lebih luas dan interaksi yang lebih terbuka dalam ruang. Konseling dalam kaitan dengan ruang dan waktu pribadi ini adalah mengupayakan agar setiap pribadi, konselor, dan konseli memperoleh peluang pribadinya dengan ruang pribadi masing-masing. Bisa juga dikatakan dengan ruang bimbingan, yaitu ruang khusus untuk digunakan siswa untuk mencurahkan segala permasalahan di sekolah dengan nyaman dan rileks. Menurut saya pengertian ruang bimbingan dalam konseling ini begitu. Baik, selanjutnya ruang waktu. Pada dasarnya, waktu adalah ruang hidup manusia di mana di dalamnya mereka berperilaku. Waktu merupakan unsur yang ikut mempengaruhi perilaku individu dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, individu harus mampu mengelola waktu secara efektif sehingga dapat bekerja secara produktif dalam suasana yang nyaman. Ruang waktu ini adalah mencakup pengaturan waktu, jadwal kerja, dan pengaturan istirahat. Bagaimana pengelola waktu dengan efektif mungkin disebut sebagai manajemen waktu. Salah satunya menyebabkan ketidakefektifan konseling adalah tidak atau kekurangan mampu konselor dalam klaim mengelola waktu, baik dalam proses konseling maupun dalam aktivitas lainnya. Kegagalan dalam ruang waktu ini dapat menimbulkan stres karena tepat waktu individu akan kehilangan kebebasan untuk melakukan apa yang diperlukan, menjadi siapa yang diinginkan, dan menyenangi sesuatu yang ingin dilakukan. Proses konseling akan berlangsung dengan baik apabila segala sesuatunya berada dalam pengendalian waktu yang efektif. Dan sebaliknya, akan terjadi berbagai gangguan apabila berada dalam kondisi dikuasai oleh waktu. Dengan perkataan lain, yaitu waktu dalam konseling merupakan waktu untuk upaya mengendalikan waktu dan bukan dikendalikan waktu. Waktu itu amat terbatas, sementara kegiatan yang harus dilakukan senantiasa berkembang terus sehingga harus mampu mengendalikan dan memanfaatkan waktu seefektif dan seefisien mungkin. Menurut saya begitu. Jika ada salah kata atau perkataan yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena di sini saya sama-sama belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Fadila akan menjelaskan tentang manfaat ruang dan waktu dalam konseling. Manajemen waktu dalam konseling merupakan suatu tindakan dalam memanfaatkan dan mengendalikan waktu dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang seoptimal mungkin. Manajemen waktu kemungkinan memberikan untuk yang pertama, menata kehidupan dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membuat lebih bahagia dan produktif. Yang kedua, memberikan kecakapan dalam menjadwalkan suatu waktu untuk kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, mencegah stres kronis dengan mengurangi hambatan-hambatan yang terdapat dalam diri sendiri sebagai akibat kekurang mampuan dalam upaya menghindari dampak-dampak negatif stres, baik dalam lingkungannya, pekerjaan maupun lingkungan kehidupan pada umumnya. Manfaat upaya mengembangkan keterampilan ruang dan waktu. Hal mendasar yang harus dikuasai oleh konselor ialah memaham pola-pola perilaku dan sikap spesifik yang kaitan dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari dengan kegiatan pada umumnya. Adapun pola-pola perilaku dan sikap yang biasanya erat dengan manajemen waktu antara lain, yang pertama, memberikan prioritas terhadap tugas yang harus dikerjakan.
Yang kedua, menjadwalkan kegiatan atau harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang ketiga, pendelegensia tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengatakan tidak terhadap suatu hal. Yang kelima, menggunakan kalender dalam menata komitmen. Yang keenam, menjabarkan sasaran dalam upaya menemukan batas akhir. Yang ketujuh, mengalihkan prioritas untuk memberikan tempat kepada sesuatu yang lebih mendesak. Yang kedelapan, mengurangi tugas-tugas tertentu yang tidak perlu atau tidak terlalu penting. Yang kesembilan, kecakapan mengendalikan kegiatan secara keseluruhan. Dan yang kesepuluh, kecakapan menghindari penuduhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gufron Evani sebagai pemateri keempat sekaligus terakhir, mendeskripsikan ruang dan waktu dalam proses konseling. Dalam disiplin sejarah, sebuah peristiwa sejarah masa silam dapat disebut authentic bila memenuhi standar keruangan dan kewaktuan. Sedangkan ruang dan waktu dalam peristiwa sejarah dapat diartikan ruang dalam sebagai dimensi latar sebagai suatu peristiwa masa silam. Dalam hal ini, ruang space adalah latar tempat kejadian dari sebuah peristiwa, sedangkan waktu time adalah latar waktu terjadinya peristiwa. Kita sering mendengarkan atau menyebut peristiwa bersejarah. Sebuah peristiwa lazimnya dapat disebut sebagai authentic bila peristiwa tersebut dapat dirunut dan dijelaskan aspek latar belakang, tempat kejadian, dan waktu kejadian. Berdasarkan ruang dan waktu dalam proses konseling merupakan suatu tindakan dalam memanfaatkan dan mengendalikan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga mencapai hasil seoptimal mungkin. Manajemen waktu kemungkinan memberikan salah satu contohnya adalah satu, menata kehidupan dengan cara sedemikian rupa sehingga membuat bahagia dan produktif. Yang kedua, ada memberikan kecakapan dalam menjadwal waktu untuk kegiatan sehari-hari. 3. Mencegah stres kronis dengan mengurangi hambatan-hambatan yang terdapat dalam diri sendiri sebagai akibat kekurangannya dalam upaya menghindari dampak-dampak negatif stres. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.